Assalamualaikum. Baik, rapat hari ini kami buka untuk membahas pembangunan jembatan layang di kawasan padat penduduk. Kami ingin mendengarkan pandangan masyarakat secara langsung. Terima kasih, kami hadir bukan untuk menolak pembangunan, tetapi untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengorbankan kehidupan warga. Saya salah satu warga yang terdampak langsung. Jalan menuju rumah dan tempat kerja itu sering berubah-ubah tanpa pemberitahuan, jadi kami harus menyesuaikan sendiri. Pembangunan jembatan layang merupakan proyek strategis untuk mengatasi kemacetan jangka panjang. Kami paham tujuan itu, Bu. Tapi selama pembangunan, lapak kami itu sepi karena akses pembeli terganggu. Dari sisi publik, isu utamanya adalah dampak langsung, bukan manfaat jangka panjang saja. Pemerintah telah menyiapkan skema teknis untuk mengurangi dampak pembangunan. Masalahnya, skema itu tidak sampai ke warga. Kami sering mengetahui perubahan di lapangan secara mendadak. Dan juga macet terjadi karena penyempitan jalan tanpa pengaturan yang jelas. Jam sibuk tidak diperhitungkan. Penyempitan jalan adalah konsekuensi yang sulit dihindari. Konsekuensi itu selalu ditanggung oleh warga, sementara kami itu tidak pernah diajak untuk diskusi sejak awal. Apakah memungkinkan penyesuaian jam kerja proyek agar tidak berbenturan dengan jam berangkat dan pulang kerja warga? Penyesuaian jam kerja masih memungkinkan untuk dibahas dengan pihak pelaksana proyek. Itu bentuk kompromi yang kami harapkan sejak awal. Selain itu juga, kami butuh kepastian akses rumah. Jangan sampai warga seperti tamu di wilayah sendiri. Pemerintah dapat mempertimbangkan jalur akses khusus warga selama pembangunan berlangsung. Bagaimana dengan akhir pekan ini? Banyak dari kami justru bekerja penuh di hari tersebut. Selama ini, akhir pekan dianggap tidak terlalu padat. Itu asumsi. Bagi pekerja harian dan pedagang, akhir pekan adalah waktu yang paling penting. Ini menunjukkan perlunya kebijakan yang berbasis realitas sosial, bukan hanya data teknis. Kami mengusulkan pedoman pendamping proyek, jam kerja jelas, akses warga aman, dan informasi terbuka. Usulan tersebut dapat dijadikan kebijakan pendamping pembangunan jembatan layang. Kami juga meminta evaluasi rutin yang melibatkan beberapa warga. Pemerintah bersedia melakukan evaluasi berkala bersama masyarakat. Kami siap bekerja sama, asalkan suara kami tidak diabaikan. Hari ini membuktikan bahwa pembangunan tidak harus menyingkirkan rakyat jika dialog dibuka. Baik, pembangunan jembatan layang tetap berjalan dengan penyusunan teknis dan komunikasi berkelanjutan. Kami sering merasa keputusan sudah dibuat, namun rapat seperti ini hanya formalitas. Itu yang membuat warga kecewa. Saya perlu luruskan bahwa rapat ini bukan formalitas. Kami ingin mendengar masukan agar proyek tidak menimbulkan konflik sosial. Kalau begitu, izinkan kami bicara lebih jujur. Warga lelah beradaptasi terus-menerus tanpa kepastian. Betul, hari ini tuh akses dibuka, tetapi besok ditutup. Pedagang kecil kan tidak punya ruang untuk bertahan. Apakah dampaknya sejauh itu? Pendapatan turun, Ibu. Beberapa rekan saya sudah memilih berhenti untuk berjualan. Data di lapangan menunjukkan bahwa keluhan warga meningkat sejak pembangunan dimulai. Kami memang fokus pada target fisik proyek. Mungkin aspek sosial belum tertangani maksimal. Yang kami minta sederhana, Bu. Jangan biarkan warga menebak-nebak kebijakannya. Jika pemerintah membuka informasi lebih rinci, apakah warga bersedia ikut untuk menjaga konduktivitas? Selama warga dilibatkan, kami justru bisa membantu menenangkan situasi. Setidaknya kami bisa menjelaskan ke pembeli dan pekerja, bukan hanya meminta maaf. Ini soal kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Baik, kami bisa menyediakan jadwal terbuka dan pusat informasi proyek. Dan jalur darurat bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi. Itu akan kami koordinasikan dengan pihak teknis. Kami juga ingin satu perwakilan warga dilibatkan dalam evaluasi rutin. Satu perwakilan resmi bisa ditunjuk agar komunikasi lebih terarah. Dengan begitu, keluhan tidak harus meledak di jalan.
Rapat hari ini menunjukkan bahwa pembangunan dan kehidupan warga seharusnya berjalan beriringan. Saya sepakat, pembangunan ini tidak boleh kehilangan rasa kemanusiaan. Kami bukan menghambat kemajuan, Bu. Kami hanya ingin dilibatkan. Jembatan layang ini akan berdiri lama. Jangan sampai luka sosialnya juga bertahan lama. Pembangunan tetap berjalan, namun mulai hari ini komunikasi dan penyesuaian teknis menjadi komitmen bersama. Dan publik akan mengawasi proses ini.